Kasus kali ini, seorang istri tega melenyapkan nyawa suaminya dibantu tetangganya. Pada hari Jumat 24 Mei 2024 dini hari, seorang pria bernama Iwan 42 tahun ditemukan tewas di depan rumahnya Desa Bakon, Kecamatan Dharma dengan kondisi penuh luka lebam di bagian wajahnya. Si istri Iwan yang pertama kali menemukan jasad korban tergeletak pada hari itu belakangan diketahui sebelum ditemukan. Ia sempat pamit keluar rumah pada Kamis 23 Mei 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Polisi yang mendapat laporan kemudian langsung terjun ke lapangan, olah TKP pun dilakukan. Sedangkan jasad Iwan saat itu dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Setelah hasil autopsinya keluar, ada fakta mengejutkan di balik tewasnya Iwan. Sang istri yang berinisial YA, kita pakai inisial aja ya teman-teman, yang mengaku pertama kali menemukan jasadnya terbujur kaku di depan rumah, ternyata terlibat dalam aksi keji itu bersama dua orang lainnya yang berinisial DS dan DJ. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi sang istri melakukan hal tersebut? Dari hasil penyelidikan, akhirnya lalu diamankanlah 3 orang diduga terlibat dalam kasus penghilangan nyawa Iwan tersebut. Salah satunya adalah istri korban. Dari ketiga tersangka ini, eksekutornya adalah AN yang akhirnya bisa diciduk oleh kepolisian. Yang menjengangkan ternyata AN selingkuh dengan istri Iwan yang berinisial YN, yang memang sudah merencanakan aksi brutal itu. Kepada polisi, YN mengaku nekat berselingkuh karena jatuh hati dengan penampilan AN yang punya banyak tato di tubuhnya. Wah, tato. Padahal Iwan dan AN saling mengenal karena keduanya adalah teman masa kecil. Lalu YN dan AN kemudian menjalin hubungan gelap yang tidak diketahui Iwan. Jadi korban dan tersangka AN ini sudah saling kenal karena memang merupakan teman masa kecil. Sekitar setahun yang lalu pelaku ini pernah membantu rehab rumah korban sebagai kuli. Saat itulah pelaku mengenal istrinya hingga terjadinya komunikasi yang intens hingga berlanjut ke arah perselingkuhan. Dan memang mereka sepakat membuat cerita seolah-olah Iwan tiada karena kecelakaan lalu lintas. Entah mendapatkan kabar dari mana, Iwan kemudian mengetahui hubungan gelap istrinya dengan AN. Hal itu membuat Iwan emosi dan sempat memukul YN. Bukan cuma itu, Iwan juga mendatangi rumah AN dan berujung perkelahian antar keduanya. Singkatnya, Iwan kalah dalam perkelahian tersebut dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Pada Kamis tengah malam, AN bersama dua temannya, DS 32 tahun dan DC 29 tahun, kemudian balik mendatangi Iwan. Mereka bertemu istri Iwan di depan rumah. YN kemudian mempersilahkan ketiganya masuk tanpa pikir panjang. AN langsung menghabisi nyawa Iwan yang sedang tertidur pulas. Eksekusi dilakukan pada Jumat dini hari. Pelaku AN bertugas sebagai eksekutor, sedangkan dua pelaku hanya mengawasi. AN menghabisi nyawa Iwan dengan menghantamkan batu ke kepalanya yang sedang tertidur pulas. Iwan sempat berucap, "Aduh," sekali, namun langsung dibalas pukulan bertubi-tubi sampai akhirnya Iwan pun meregang nyawa di tempat. Para pelaku kemudian merancang skenario untuk menutupi aksi keji itu. Mereka sepakat membuat cerita seolah-olah Iwan tewas karena kecelakaan lalu lintas. Rencana dimulai dengan mengabari tetangga sekitar. YN, istri Iwan, berperan seolah-olah menjadi orang pertama yang menemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dan melaporkannya kepada tetangganya bahwa Iwan wafat akibat kecelakaan. Namun warga yang mendapati kabar itu curiga karena kondisi Iwan tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami kecelakaan. Benar saja, dari hasil otopsi Iwan dipastikan meregang nyawa karena pukulan benda tumpul di kepalanya. Dari hasil olah TKP ini ditemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari kondisi luka yang tak wajar, hanya ada di bagian kelapanya saja dan tak ada luka gores layaknya korban kecelakaan lalu lintas, hingga keterangan istri korban yang tidak selaras dengan keterangan saksi lain, ditambah hasil otopsi yang memastikan luka korban disebabkan oleh hantaman benda tumpul. Lalu polisi menyimpulkan bahwa korban ini dilenyapkan nyawanya. Hari itu juga
polisi menangkap 3 pelaku, tidak lain adalah istrinya YN dan 2 tetangganya DS dan DJ, sedangkan eksekutornya sempat kabur dan berhasil ditangkap pada hari Minggu di Karawang. Dari hasil pemeriksaan, YN diketahui telah berniat melenyapkan nyawa suaminya sejak 3 bulan yang lalu. Rencana jahat yang pernah disusun 3 bulan yang lalu itu, dan bahkan YN berani menjanjikan imbalan 50 juta untuk kekasih gelapnya jika rencana tersebut berhasil dilakukan. Untuk melancarkan aksinya, YN pun meminta bantuan 2 tetangga rumahnya yang pernah berselisih paham dengan suaminya, yakni DS dan DJ. 2 orang ini juga pernah merasa sakit hati pada perilaku korban karena sering mendapatkan perkataan kasar. Para pelaku pun dijerat pasal 340 KUHP tentang pelenyapan nyawa berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Demikianlah kasus kita kali ini. Gimana pendapat teman-teman dengan kasus ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Kalau menurut saya ya, seorang istri ketika merasa suaminya tidak baik, mending minta cerai aja daripada harus menghabisi nyawa sang suami. Yang ujung-ujungnya ya namanya kejahatan pasti akan ketahuan juga kan. Apalagi alasannya berselingkuh karena AN lebih menarik daripada suaminya. Sangat memprihatinkan kalau seperti ini. Oke, terima kasih sudah menyimak. Bye. Assalamualaikum.